Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur dumateng ngersane Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, di antara tanda-tanda bahwa ajal Nabi sudah semakin dekat adalah malaikat Jibril yang biasanya datang di bulan Ramadan itu, atau 1 tahun sekali. Kemudian di tahun ke-10 Hijrah, ini malaikat Jibril datang 2 kali. Untuk apa kemarin Pak? Untuk apa Bu? Mengecek bacaan Qur'annya, Qur'an Nabi. Dan ini kemudian dibisikkan kepada putrinya Sayyidatina Fatimah, sehingga beliau menangis. Dan kemudian bisikan yang kedua adalah memberikan kabar bahwa nanti yang menjadi pemimpin orang-orang muslimah di surga adalah kamu, wahai anakku Fatimah. Dan yang paling cepat menyusul aku adalah kamu. Sebab nanti Sayyidatina Fatimah ini wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. 6 bulan setelah Nabi wafat. Dan perlu kita ketahui bahwa putra dan putri Nabi itu wafat ketika beliau masih hidup. Kecuali sinten wau? Fatimah. Yang putra itu malah masih kecil-kecil sudah wafat. Kemudian yang pertama kali wafat adalah Ruqayyah di tahun kedua Hijriah. Kemudian disusul dengan Zainab, kemudian Ummu Kulthum. Dan nanti yang terakhir setelah Nabi wafat adalah Fatimah. Para jamaah sekalian, 9 hari sebelum Nabi wafat, ini turun ayat ke-281 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, dan takutlah kalian, dan berhati-hatilah kalian dari azab Allah. Yauman turja'una fihi, yang pada hari itu kalian akan dikembalikan ilallahi, kepada Allah, summa tuwaffa, kemudian kalian akan dibalas kullu nafsin, pada setiap jiwa, ma kasabat, atas apa yang dia usahakan, wahum la yuzlamun, sedangkan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Ini ayat yang terakhir berarti Bang. Yang biasanya kita kenal dulu waktu sekolah, ayat yang terakhir adalah al-yauma akmaltu dan seterusnya kemarin. Ini ayat terakhir. Ini menggambarkan bagaimana kita harus selalu ingat pada hari tersebut, yaitu hari pembalasan, yang pada hari pembalasan itu Allah akan membalas, akan memberikan pahala, atau justru akan memberikan siksa kepada orang-orang yang dulu pernah berbuat seperti apa yang dia perbuat, tanpa mereka dizalimi sedikit pun. Ini menggambarkan
kita harus selalu ingat pada kematian. Sebab kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat kematian. Ini orang yang paling cerdas. Nah, para jamaah sekalian, setelah ayat ini turun, kemudian malam hari, beliau mengajak pembantunya yang bernama Muwaihibah, Muwaihibah, pembantunya, untuk berziarah ke Medan Uhud, untuk berziarah ke makam Uhud atau Baqi. Riwayat lain di Baqi, kemudian riwayat lain di Uhud. Yang di situ dulu pernah dikuburkan para syuhada Uhud yang jumlahnya 70 itu, termasuk pamannya Nabi yaitu Hamzah. Sesampainya di Uhud, beliau menyampaikan salam, Assalamualaikum ya syuhada'a Uhudin. Semoga keselamatan atas kalian wahai syuhada Uhud. Antumus sabiqun. Kalian telah mendahului kami untuk menghadap Allah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan insyaallah sungguh sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Dan kata-kata itu kemudian dipertegas lagi, wa inni, kalau tadi wa inna yang artinya kami, kemudian dipertegas lagi wa inni insyaallahu bikum lahiq. Dan sungguh insyaallah saya akan segera menyusul kalian. Ini salah satu daripada tanda-tanda bahwa ajal Nabi akan segera datang. Setelah itu kemudian beliau bertanya kepada pembantunya tadi, wahai Muwaihibah, sungguh aku telah diberi kunci-kunci harta simpanan dunia yang kekal. Dan di sana aku juga diberi pilihan, yaitu surganya Allah. Dan keduanya itu disuruh milih oleh Allah. Apakah engkau masih ingin hidup di dunia ini dengan harta yang banyak, atau engkau akan segera, atau engkau memilih segera bertemu dengan Allah dan surganya? Menurutmu bagaimana? Kata Nabi. Lalu jawab bantunya, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, ambillah kunci-kunci dunia itu, atau kunci-kunci harta dunia itu, kemudian baru ambillah surga itu. Ini jawaban standar, Pak. Ya kalau bisa ya dunia diambil, akhirat atau surga juga diambil, kata pembantu Nabi ini. Tetapi apa jawab Nabi? Tidak, demi Allah wahai Muwaihibah, aku lebih memilih untuk segera bertemu dengan Rabbku dan surganya. Kemudian beliau berdoa untuk memohonkan ampunan para syuhada Uhud, kemudian pulang. Nah, para jamaah sekalian, sepulangnya dari makam, ini besoknya Nabi sudah mulai merasakan sakit. Dan kebetulan waktu itu gilirannya istri Nabi yang bernama Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris. Dan ternyata sakit Nabi semakin parah. Di antara sakit yang dirasakan Nabi itu adalah bekas-bekas daripada luka yang dulu diderita di perang Uhud, Pak. Kenapa Nabi dulu di perang Uhud? Topi bajanya itu pecah, Pak. Topi baja ini pecah. Saking kuatnya pukulan itu. Giginya, geraham itu rompal. Kemudian topi baja itu kan ada talinya. Talinya dari rantai kecil-kecil. Dan di antara rantai yang putus itu ada yang masuk ke pelipis ini. Luar biasa. Siapa di antara yang bertanggung jawab atas hal itu?
orang yang bernama Ibnu Qami'ah. Dialah orang yang melempar batu Nabi sampai giginya rompal itu. Ibnu Qami'ah. Itu masih dirasakan ya, sampai nanti di menjelang ajal beliau. Yang kedua adalah akibat daripada racun Khaybar. Masih ingat Pak? Khaybar. Ketika penaklukan Khaybar. Khaybar takluk, kemudian ada seorang wanita yang bernama Zainab binti Haris. Ini kemudian mengirim daging kepada Nabi. Sebelumnya tanya, Nabi itu, Muhammad itu yang paling disukai bagian mana? Paha. Paha belakang. Maka paha ini dibakar dan dilumuri dengan racun. Nah, ketika dimakan, sahabat juga makan. Sahabat sudah ditelan, begitu Nabi makan sudah sampai mulut, hampir masuk daging ini ternyata ngomong daging ini, memberitahu bahwa di situ ada racun, kemudian dimuntahkan. Tetapi pengaruh racun itu masih terus berkelanjutan. Ini lebih dahsyat daripada sianida, Bang. Nah, para jamaah sekalian, setelah sakitnya semakin parah, kemudian beliau memanggil istri-istrinya, ijma'u zaujati. Kumpulkan istri-istriku. Di rumah siapa tadi, Pak? Rumah sinten? Maimunah binti Haris. Nah, setelah semua istrinya kumpul, kemudian beliau mengatakan, ata'zanuna li an umrada fi baiti Aisyah? Wahai sekalian istri-istriku, boleh enggak atau kalian mengizinkan enggak kalau aku ini dirawat di rumahnya Aisyah? Masya Allah nggih. Nyuwun izin dulu Pak nggih untuk dirawat. Sebab memang gilirannya berpindah-pindah. Kemudian Nabi minta izin kepada istri-istrinya, boleh enggak kalau saya dirawat di rumah Aisyah? Nah, setelah istri-istrinya mengizinkan, kemudian Nabi berusaha bangkit, yang saya rebahan itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata beliau tidak kuat berdiri, apalagi jalan. Berarti parah Bang ya. Beliau tidak kuat berdiri. Kemudian istri-istrinya mengatakan, wa ma bika ya Rasulullah? Apa yang terjadi denganmu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi hanya bisa diam. Nah, melihat kondisi ini kemudian dipanggillah Sayyidina Abbas. Siapa Nabi Pak? Siapanya Nabi? Abbas? Pamannya. Dan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali apanya? Sepupunya. Dipanggillah Abbas dan Sayyidina Ali. Kemudian keduanya ini membopong Nabi untuk pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Nah, saat pindah itulah melihat Nabi dibopong. Maka sahabat-sahabat yang melihatnya ini kemudian heboh, riuh, panik. Ada apa dengan Nabi? Apa yang terjadi dengan Nabi? Kok sampai dibopong itu? Maka kemudian berita ini dengan cepat menyebar ke Madinah. Madinah menjadi heboh. Maka dalam sekejap orang-orang ini berdatangan ke Masjid Nabawi. Sebab rumah Nabi itu ya di sebelahnya masjid itu. Dan yang paling dekat dengan masjid atau mepet itu yang ditempati oleh Sayyidatina Aisyah. Maka orang-orang berdatangan menuju ke masjid. Sambil menanyakan ada apa dengan Nabi. Nah, setibanya Nabi di rumah Aisyah, beliau lagi-lagi pingsan. Sadar lagi, pingsan lagi. Nah, ketika sadar itu, kemudian mendengar di luar itu kok rame ada apa? Kok rame ada apa? Maka dikasih tahu oleh Sayyidatina Aisyah bahwa mereka adalah para sahabat-sahabatmu yang
mengkhawatirkan engkau wahai Rasulullah. Nabi mau bangun, Pak. Kalau begitu saya akan menangkan mereka. Bangun. Semaput lagi, tidak sadar lagi. Maka keringatnya luar biasa. Badannya demam, tetapi berkeringat. Keringat ini dilap cucuran lagi. Dilap lagi bercucuran lagi. Maka inilah yang dulu pernah dikatakan Nabi, asyhadul bala al-anbiya, summal amsal, summal amsal. Apa artinya? Bahwa yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kalau kita merasakan sakit, maka Nabi jauh lebih merasakan sakit. Kalau kita merasakan demam, maka Nabi demamnya lebih dahsyat. Sebab pahala itu berbanding lurus dengan ujian. Semakin ujiannya berat, maka pahalanya semakin luar biasa. Jadi tidak main-main bagi Nabi. Jadi saya kira dengan kisah yang begini tidak ada orang yang berharap menjadi Nabi itu. Ujiannya luar biasa. Anaknya wafat semuanya dan seterusnya. Kok ada orang yang ngomong enaknya karena diomongi jelek, sampean ku ya apa kok melakukan perbuatan seperti itu? Ya saya memang orang biasa. Kalau saya ditakdirkan Nabi ya menjadi orang soleh. Kok ada orang yang ngomong begitu? Tidak tahu bahwa Nabi itu beratnya luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, sekali lagi Nabi di rumah Aisyah itu sadar, pingsan lagi. Sadar, pingsan lagi. Ketika sadar mendengar ribut-ribut di luar, siapa mereka wahai Aisyah? Mereka adalah para sahabatmu yang sangat mengkhawatirkanmu. Lalu apa kata Nabi? Ihmiluni ilaihim. Bawalah aku pada mereka. Untuk apa wahai Rasulullah? Aku ingin menenangkan mereka. Masya Allah. Ya. Kondisi sudah sadar semaput, masih ingin menenangkan para sahabat. Bawalah aku kepada mereka, aku akan menenangkan mereka. Tetapi lagi-lagi ketika mau berdiri, semaput. Lalu ketika sadar kembali, Nabi mengatakan, siapkan aku 7 geriba air untuk mengguyur tubuhku, supaya demamnya reda. Luar biasa Bang ya. Jadi posisi pakaian masih dipakai, tutup kepala juga masih dipakai. Itu kemudian Nabi diguyur dengan 7 timba atau apa nggih, geriba itu nggih. Geriba itu kalau tidak salah tempat air yang terbuat dari tulang, kulit nggih. Kulit. Maka Nabi diguyur, Pak, untuk meredakan demam itu. Digerocok dengan air. Untuk apa tadi? Untuk menurunkan demamnya. Setelah itu kemudian beliau dengan dipapah keluar untuk menemui para sahabat. Disitulah Nabi menyampaikan khutbah yang terakhir. Setelah itu beliau sudah tidak khutbah lagi, sudah tidak mampu. Kemudian beliau menuju ke mimbarnya. Kemudian berdiri dan mengatakan, Ayyuhan nas, ka'annakum takhafuna aliyya. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian sahabatku, aku sepertinya melihat kalian sangat mengkhawatirkan aku. Kemudian dijawab oleh para sahabat, Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, kami sangat mengkhawatirkanmu. Kemudian lanjut Nabi, Ayyuhan nas, wahai semua sahabatku, mau'idukum ma'i laisat dunya. Mau'idukum ma'i inda haudillah. Wahai sekalian manusia, mau'idukum ma'i laisat dunya. Bahwa Allah menjanjikan tempat kumpul kita ini bukan di dunia. Ini penghiburan Nabi kepada para sahabat. Ma'idukum ma'i inda haudillah. Bahwa Allah menjanjikan tempat kumpul kita adalah di telaganya Allah Subhanahu wa taala.
Telaga apa, Pak? Kausar, nggih, Telaga Kausar. Maka Nabi pernah ditanya oleh putrinya, "Wahai ayahku, di manakah nanti ketika Yaumul Mahsyar aku harus menemuimu?" Maka Nabi menunjukkan di dekat Telaga Kausar. Di dekat Telaga Kausar. Jadi tempat berkumpul kita nanti adalah di Telaga Kausar. Disinilah Rasulullah menunggu umatnya. Menunggu satu persatu, Pak. Diberi minum satu persatu. Ditunggu satu persatu, diberi minum, disambut satu persatu, diberi minum dari Telaga Kausar. Dan setelah diberi minum kemudian mendapatkan naungan dalam panjinya Islam, mendapatkan syafaat, dan beliau mengajak masuk surga bersama-sama. Jadi yang masuk surga itu sebenarnya Rasulullah, Pak. Tetapi beliau masuk surga untuk mengecek keadaan surga, apakah sudah siap untuk umatku? Setelah dicek semuanya siap, beliau keluar lagi untuk menemui umatnya. Baru nanti setelah proses semuanya selesai, Nabi kemudian baru masuk bersama umatnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk orang di dalamnya, yaitu mendapatkan kehormatan, disambut beliau di Telaga Kausar, mendapatkan minuman, mendapatkan naungan, syafaat, dan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut Nabi, laka anni anzuru ilaihi mim maqamin hadza. Seakan-akan sekarang ini aku merasakan aku sedang berdiri berkumpul bersama kalian di Telaga Kausar. Ingat wahai sahabatku, jangan bersedih sebab sekali lagi dunia ini adalah tempat berpisah. Dunia adalah tempat berpisah. Dan kita nanti akan berjumpa, akan berkumpul kembali di Telaga Kausar. Dan seakan-akan sekarang ini saya merasakan sedang berada di Telaga Kausar bersama kalian. Inilah kata-kata yang kemudian para sahabat ini tenang. Mereka sudah tidak begitu mempedulikan dunia. Jadi pikiran mereka sudah jauh ke depan, yaitu di alam akhirat. Kemudian lanjut Nabi, ayuhan nas, wahai para sahabatku, wahai sekalian manusia, wallahi mal faqru akhsha, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, yang aku takutkan dari kalian adalah bukan masalah kalian kekurangan, bukan masalah kemiskinan, walakinna akhsha alaikumud dunya. Tetapi yang aku takutkan dari kalian adalah dunia yang nanti akan mengendalikan kalian. Dunia yang akan mengendalikan kalian. Tetapi yang aku takutkan adalah ketika dunia sudah dibukakan untuk kalian, justru kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi yang paling berbahaya itu adalah ketika kita ini sudah dibukakan dunia, usaha gini sukses, buka usaha lagi sukses. Maka orang yang hidupnya ini lebih dari cukup, apalagi berlebih-lebihan, ini rawan, Pak, untuk memikirkan sebuah kemaksiatan. Lalu uang sebanyak ini untuk apa? Kalau laki-laki itu, kalau uangnya banyak, Pak, itu yang sering dipikirkan adalah ketane wayang golek maneh. Itu laki-laki, Pak. Saya juga laki-laki. Ketane wayang golek maneh. Lah gaya apa nek duwe akeh kok istri cuma satu. Itulah ujian bagi laki-laki. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sebab uangnya banyak, maka ketika bermaksiat lebih dahsyat. Karena uangnya banyak. Tetapi kalau posisi kekurangan, daripada untuk beli minum-minuman, ya mending untuk beli beras. Akhirnya lebih selamat. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, khutbah ini masih berlanjut, tetapi sudah lumayan lama. Untuk sementara kita cukupkan sampai sekian, dan kita akan bahas selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.